Ini kelas 11 AKL 2 ya? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana kabarnya hari ini? Masih semangat ya, walaupun udah siang. Oke, sebelum mulai pembelajaran, kita rapihin dulu untuk meja dan kursinya. Kalau ada sampah, dibuang ke tempat sampah. Oke, udah rapi? Oke, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, untuk KM mohon untuk dipimpin doanya. Siapa KM-nya? Baiklah teman-teman, untuk memulai pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agamanya masing-masing. Berdoa mulai. Amin. Berdoa selesai. Oke, Ibu absen dulu ya. Siapa yang hari ini tidak hadir? Atau hadir semua? Siapa? Kenapa Rayona? Oh, dispensasi ya, oke. Oke, nah sekarang itu kita akan memasuki terkait materi persamaan dasar akuntansi. Nah di sini ada yang masih ingat untuk pertemuan kemarin kita membahas terkait konsep dasar akuntansi. Nah ada yang bisa mengulas hasil pembelajaran pada minggu lalu? Boleh Pak? Ya Ibu, jadi di konsep dasar akuntansi itu kita tuh kemarin belajar dulu gitu Bu. Jadi apa tuh pengertian akuntansi, terus kegunaannya untuk apa, terus sama hal-hal terkait kayak fungsi jenis-jenisnya gitu Bu. Ya betul ya. Eh, Terkait dengan sistem informasi, siapa yang membutuhkan terkait informasi dari akuntansi. Oke, di sini ada tujuan pembelajaran dari persamaan dasar akuntansi. Yang pertama, memahami konsep persamaan dasar akuntansi. Yang kedua, menjelaskan hubungan antara aset, kewajiban, dan ekuitas. Dan yang ketiga, siswa mampu menerapkan persamaan dasar akuntansi dalam contoh sederhana. Dan yang keempat, mengidentifikasi komponen-komponen penting dalam persamaan dasar akuntansi. Nah, sebelum lanjut pematerian persamaan dasar akuntansi, menurut kalian, menurut anak-anak, mengapa gitu kita penting memahami terkait persamaan dasar akuntansi baik di kehidupan sehari-hari maupun di suatu perusahaan atau suatu bisnis. Ada yang bisa jawab? Kenapa kita harus mempelajari terkait kas kecil ini? Biar kita tuh bisa mencatat semua pendapatan dan pengeluaran kita sehari-hari. Biar kalau misalnya uang kita tuh lebih ke kontrol. Jadi kalau misalnya ada uang yang hilang tuh kita tahu uangnya kemana. Betul ya. Bukan hanya memahami terkait ilmu akuntansi untuk nantinya kita bekerja di masa depan dalam suatu perusahaan, tetapi dalam kehidupan sehari-hari juga kita anak-anak tolong diperhatiin ya. Nanti Ibu akan ngasih hadiah apresiasi ya. Ya jangan dulu makan ya. Ya. Nah, kenapa kita perlu memahami terkait persamaan dasar akuntansi ataupun akuntansi? Karena tentunya penting dalam ilmu untuk bekerja maupun kehidupan sehari-hari, kayak gitu ya. Nah, di sini persamaan dasar akuntansi itu adalah hubungan matematis antara aset, kewajiban, dan ekuitas di dalam sebuah organisasi ataupun sebuah neraca untuk mengetahui keseimbangan perusahaan yang menggambarkan kondisi keuangan suatu perusahaan. Nah,
transaksi untuk persamaan dasar akuntansi ini terbagi menjadi dua, yaitu ada transaksi berdasarkan pihak yang melakukannya dan transaksi berdasarkan sumbernya. Nah, berdasarkan pihak yang melakukan transaksi atau kegiatan bisnis ini, contohnya dalam transaksi bisnis eksternal. Di sini ada pembelian yang dimana bahan habis pakai atau supplies ke rekanan, kemudian pembayaran gaji karyawan dan lain sebagainya. Yang kedua, transaksi bisnis internal. Contohnya di sini ada pengakuan beban penyusutan gedung setiap akhir periode. Nah, di sini ada berdasarkan sumber transaksi atau kegiatan bisnis, yaitu transaksi usaha dan transaksi modal. Nah, untuk pengaruh adanya transaksi, contohnya di sini ada transaksi pembelian peralatan secara tunai. Nah, akibat ataupun pengaruh kepada komponen persamaan dasar akuntansi atau PDA ini, ketika melakukan pembelian peralatan secara tunai, maka akan berpengaruh pada akun, yaitu peralatan atau aset yang mempengaruhi asetnya itu bertambah dan kasnya itu sebagai aset yang lainnya itu berkurang karena kita harus melakukan pembelian peralatan secara tunai, maka kas kita berkurang. Kemudian yang kedua, pembelian peralatan secara kredit. Nah, ini tuh peralatan aset yang bertambah dan utang usaha kewajiban juga bertambah karena pembelian di sini kredit ya. Kemudian yang ketiga ada pemilik menyetorkan modal berupa uang tunai ke perusahaan, yaitu pengaruhnya kas bertambah dan modal pemiliknya bertambah. Yang terakhir ada pembayaran utang usaha ataupun kasnya berkurang dan utang usahanya atau kewajibannya berkurang. Nah, di sini ada penyusunan laporan keuangan berdasarkan PDA atau persamaan dasar akuntansi. Ini adalah harta sama dengan modal ditambah kewajiban ataupun hutang. Nah, selanjutnya ada unsur persamaan dasar akuntansi. Yang pertama, aktiva, harta yang dimiliki perusahaan yang merupakan sumber ekonomi. Contohnya di sini ada kas, kemudian piutang, gedung, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua ada hutang, kewajiban yang menjadi beban perusahaan. Contohnya hutang pembelian secara kredit. Jadi hutang itu udah pada tahu lah ya, hutang yaitu kalau misalnya pembeliannya itu dilakukan atau pembayarannya itu dilakukan nanti kayak gitu. Itu termasuk ke dalam hutang. Kemudian ada modal. Modal itu hak atau klaim pemilik atas aktiva perusahaan. Contohnya setoran modal oleh pemilik. Nah, di sini ada penyusunan laporan keuangan berdasarkan siklus akuntansi. Jadi, dalam siklus akuntansi itu urutannya atau tahapannya itu kita jika melakukan sebuah transaksi maka yaitu akan mendapatkan bil atau bukti transaksi. Kemudian setelah ada bukti transaksi nanti kita akan menganalisis ke dalam jurnal umum. Setelah itu kita akan memposting ke dalam buku besar, kemudian membuat neraca saldo dari saldo-saldo berdasarkan buku besar. Nanti disesuaikan jurnal penyesuaiannya seperti peralatan dan beban lainnya. Kemudian ada kertas kerja di sini. Kertas kerja sifatnya fleksibel gitu ya, bisa melakukan kertas kerja atau worksheet ataupun tidak, sehingga nanti akan menghasilkan sebuah laporan keuangan dan nanti alurnya ada jurnal penutup, kemudian membuat neraca saldo setelah penutup dan jurnal pembalik. Nah, di sini ada salah satu contoh dari transaksi ya. Misalnya suatu perusahaan membeli sebuah kendaraan seharga 100 juta secara tunai. Maka pengaruhnya ketika kita membeli sebuah kendaraan, maka kendaraan kita itu bertambah dan kas kita itu berkurang ataupun asetnya bertambah, yaitu kendaraan.
Nah, di sini contoh soal kedua. Suatu perusahaan membeli mesin fotokopi seharga 50.000. Maka peralatannya sama ya kayak tadi, kayak kendaraan, maka peralatannya itu sebagai aset. Jadi ketika kita membeli sebuah peralatan, maka aset kita akan bertambah, yaitu mesin fotokopi, dan hutang kita bertambah senilai 50.000. Ini Ibu ada kesalahan ya, seharusnya ini tuh secara kredit. Nah, ini mengasumsikan penjualan kendaraan dengan harga jual sama dengan nilai bukunya. Misalnya suatu perusahaan menjual kendaraan seharga 80 juta secara tunai. Nah, ketika kita akan menjual sebuah aset kita, maka yang dikeluarkan adalah aset ya, yang kasnya keluar, dan sehingga kasnya bertambah atau pendapatan kita itu bertambah. Nah, untuk selanjutnya Ibu akan memberikan pretest sederhana yang dimana kalian nanti akan dinilai keaktifannya untuk Ibu kasih sebuah apresiasi. Nah, di sini ada yang bisa menjawab dari yang tadi paparan Ibu, penyampaian materi yang sudah Ibu jelaskan. Boleh Ayu. Kendaraannya berkurang 150 juta, piutangnya bertambah 150 juta. Oke, betul ya. Nah, ini akan mempengaruhi kendaraannya itu berkurang dan piutangnya itu bertambah karena secara kredit. Nah, selanjutnya contoh soal suatu perusahaan membeli sebuah mesin secara kredit. Ini tuh sama ya dengan tadi, maka hutangnya bertambah, peralatannya juga bertambah. Nah, yang kedua, pretest kedua, ada yang bisa jawab? Ibu, aku mau coba jawab ya. Jadi pengaruhnya itu hutangnya berkurang sebesar 50 juta, terus kasnya juga berkurang sebesar 50 juta. Kita lihat ya, betul enggak? Ya, betul ya, hutangnya berkurang senilai 50 juta dan kasnya juga berkurang senilai 50 juta. Nah, selanjutnya ada Mr. X melakukan penyetoran sebesar 75 juta ke kas perusahaan sebagai tambahan modal. Itu pengaruhnya adalah modalnya bertambah dan kasnya juga bertambah. Nah, selanjutnya Ibu akan melakukan anak-anak akan melakukan diskusi per kelompok. Ibu bagi 4 kelompok, setiap kelompok itu 3 transaksi. Misalnya kelompok 1, 1, 2, 3, kelompok 2, 4, 5, 6, selanjutnya 7, 8, 9, 11, 12, 13. Kayak gitu ya. Ini kelompok 1, 2, 3, 4. Oke? Yang tengah ikut ya, fleksibel lah, mau ikut sini bebas. Oke, Ibu akan kasih waktu sekitar 2 menit untuk melakukan diskusi. 1, 2, 3, 4, 3. Mana sih ini? Nanti jelasin juga ya, kayak pengaruhnya kayak gimana, kayak gitu ya, oke? Secara kredit. Enggak, itu salah, bentar ya. Mana ini tadi? Ada yang 4, gak apa-apa lah ya.
Oke. Boleh. Udah? Boleh. Ke depan ya. Apa? Oh, iya. Perwakilannya. Iya. Nanti dijelaskan pengaruhnya ini di sisi mananya kayak gitu. Oke. Satu soal aja ya. Satu kelompok, satu soal ya. Satu soal. Udah. Ini piutangnya bertambah, kendaraannya berkurang. Karena kan tadi penjualan kendaraan secara kredit, jadi piutangnya bertambah, kendaraannya berkurang di kredit, piutangnya bertambah di debit. Boleh, boleh. Ini dihapus dulu semuanya Ibu atau terusin? Hapus Mai. Nah, tanggal 1. Ibu yang nomor 1 itu kan kan membeli sebuah kendaraan, berarti kendaraannya bertambah dan kasnya berkurang karena secara tunai. Betul ya. Oke, betul. Tanggal 7 aja. Oke, bukan karena tadi di sini tanggal 7 tuh terjadi penambahan modal ya kepada kas, berarti kasnya bertambah, terus modalnya juga bertambah, kan modal bertambahnya di kredit kayak tadi. Berapa sih? Begitu Ibu. Mau lihat soalnya lagi. Berarti aku tanggal 10 ya? Iya. Tanggal 10. Kas piutang perusahaan senilai 200. Udah? Aduh. Iya. Iya, tapi nggak muat. 10. Kas 200. Piutang 200. Jelek banget. 200. Oke, kenapa ini 200? Karena Oke, jadi kan si perusahaannya dapat kas 200.000 hasil pembayaran piutang. Jadi piutangnya berkurang sebesar 200.000 juga. Oke, betul ya. Jadi untuk setiap jurnal itu ada akun-akun yang memang ada di sebelah debit ataupun di sebelah kreditnya. Nah, mungkin sebelumnya kalian sudah membaca lah ya terkait bahan materi dari persamaan dasar akuntansi terkait HUMPB. Mungkin kalian sudah mempelajari karena Ibu sudah memberikan bahan untuk pematerian hari ini pada minggu sebelumnya. Oke. Nah, karena minggu lalu Ibu sudah memberikan
informasi ya bahwa hari ini akan melakukan sebuah kuisis untuk mengetahui sejauh mana pemahaman kalian. Boleh untuk HP dan internetnya dipersiapkan untuk scan terkait QR dari kuisis ini. Bapak berhenti dulu. Scan dulu, scan dulu. Bisa nggak? Bapak boleh lanjut lagi. Oke ya, sudah ada yang join semua. Ibu mulai. Waktunya 23 detik lagi ya. Oke ya. Nah, untuk tiga terbesar yaitu Hai, siapa Hai? Hai, yang mana ini? Oh, Aisyah. Aisyah ya. Ya. Nah, untuk yang kedua itu ya. Oh, Pika ya. Oke. Untuk Hai. Enggak, juara pertamanya Ayu. Oke. Oke ya. Di sini masih banyak yang di bawah KKM. Wow. Oke, jangan bersedih hati ya, karena ternyata masih banyak yang di bawah KKM, dan untuk yang KKM-nya itu 60. Dan untuk yang di atas KKM, Ibu untuk mengapresiasi bahwa ditingkatkan kembali dan dipertahankan. Untuk yang di bawah passing grade, kalian harus Ibu akan memberikan pengayaan atau remedial. Oke. Nah, hari ini ada yang bisa menyimpulkan terkait pembelajaran hari ini? Siapa yang ke satu? Ayu ya? Oke. Ayu coba simpulkan terkait pembelajaran hari ini. Iya, jadi hari ini kita belajar tentang persamaan dasar akuntansi. Terus akun di akuntansi itu ada HUMPB, harta, utang, modal, dan beban dan pendapatan. Mungkin itu aja Ibu. Makasih ya buat Ayu. Nah, betul ya bahwa hari ini kita telah mempelajari terkait persamaan dasar akuntansi. Nah, persamaan dasar akuntansi itu menyatakan hubungan antara aset, liabilitas, dan ekuitas, atau aset sama dengan liabilitas dan ekuitas. Oke, sekarang Ibu akan menanyakan evaluasi pembelajaran hari ini, karena memang hari ini masih banyak yang di bawah KKM atau passing grade. Apakah
Ibu menjelaskannya kurang detail atau gimana untuk bisa kalian pahami selanjutnya? Oh ya, baik. Nah, selanjutnya untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, siapa KM-nya tadi? Oke, pimpin doa ya. Berdoa mulai selesai. Oke, amin. Oke, terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.